Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya, Akmal Rizwandi. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas, mungkin dari judulnya, dari thumbnailnya, teman-teman juga sudah tahu kita akan bahas apa. Ya, kita akan membahas terkait beasiswa klub S2 saya kemarin yang saya dapat di di Romania. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan bahas dulu bagaimana kemarin saya bisa proses mendapatkan beasiswa ini. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, mungkin yang kenal saya ikuti saya di Instagram ataupun di WhatsApp, saya sudah pernah menjadikan beberapa story, dan beberapa orang yang lain juga mungkin sudah dengar dan baca beritanya. Berita memang diberitakan. Nah, jadi ceritanya pada April, kalau nggak salah 30 April itu deadline-nya, itu dibuka pendaftaran beasiswa S2 untuk lanjut di Eropa, tepatnya di Romania. Jadi saya cobalah daftar, dan enaknya ini itu nggak butuh TOEFL, IELTS, TOEFL itu tidak disyaratkan, karena nantinya kita kuliahnya akan menggunakan bahasa Romania. Jadi ada kelas bahasanya selama 1 tahun. Jadi S2 itu harusnya 3 tahun, karena 1 tahunnya bahasa Romania, 2 tahun ini adalah proses perkuliahannya. Daftarlah saya, dan kalau nggak salah itu pengumumannya harusnya di Juni. Pengumumannya di tanggal 2 Juni kalau nggak salah. Tetapi di 2 Juni itu, di 5 Juni saya akan melakukan perpanjangan kontrak di tempat kerja saya, karena saya kerja jadi education consultant kemarin. Nah, saya tunggulah itu di tanggal 2 Juni pengumuman saya. Saya bilang kalau saya dapat beasiswa ini, saya tidak bakalan perpanjang kontrak kerja saya, karena saya akan berangkat untuk lanjut S2. Nah, jadi saya tunggu semalaman, saya tidak bisa tidur dan sebagainya, itu saya tunggu di email, nggak ada masuk. Jadi dengan saya chat teman saya, ya ada beberapa teman sama pemburu hunter scholarship, saya chat dia, bilang bagaimana, mendapat pengumuman tidak dari Romania? Bilang tidak dapat. Berarti sama, saya juga tidak dapat, berarti kita sama-sama tidak lulus. Oke, saya lupakan Romanianya. Di tanggal 5-nya saya lanjutlah kontrak untuk kerja kembali di Wipar. Kemudian saya lanjut kontraknya, dan kemudian di Juni, Juli, Agustus, September, di September saya berangkat di Agustus, tanggal 28 Agustus saya berangkat ke Kendari untuk kunjungan kantor di Kendari. Saya akan selama 2 bulan di sana. 28 Agustus saya berangkat ke Kendari, terus bekerja seperti biasa, dan pada saat di September pindah kota dari Kendari, saya pindah ke Konawe. Nah, saya baru sampai tiba dari Konawe di tanggal 14 September. 14 September saya pindah ke Konawe, baru tiba di Konawe kita sudah buka barang ini, baju, koper, bongkar koper dan sebagainya. Saya sambil baring-baring di kasur, saya main Instagram lah. Saya buka Instagram, ternyata ada satu permintaan pesan masuk di Instagram saya. Saya buka, saya terima, itu berasal dari salah satu yang saya tidak kenal. Dia bilang gini, nanti saya tampilkan juga di sini di sini ya, di space kosong. Nanti saya akan tampilkan juga bagaimana bunyi pesannya. Pesannya dia bilang, bukti DM-nya. Dia bilang gini, Hai Akmal, sorry sebelumnya, aku Resta dari awardee Romanian Government Scholarship by MFA. Aku mau tanya, kamu pernah nggak daftar beasiswa Romania? Dan sebagainya, panjang dia bicara gitu. Saya jawab, bilang iya pernah, tapi nggak lulus, nggak ada pengumumannya. Jadi saya anggap saya tidak lulus. Bilang mungkin terus saya sudah mulai panik karena kenapa, barusan ada yang chat saya begini, kayaknya kamu nggak ngecek di spam deh. Soalnya saya dapat pengumumannya itu di spam. Ya emangnya, tapi saya coba cek spam saya, ternyata spam saya sudah hapus semua. Bilang nggak ada. Bilang, pasti ada, karena kamu lulus. Dia bilang, kamu lulus, saya, dan kalau nggak salah 3 orang dari Indonesia, 3 orang lulus untuk menerima beasiswa S2 di S2 di Romania. Saya lompat-lompat di kasur. Itu teman saya yang samping kasur saya, teman kerja saya, sampai heran, kamu kenapa? Tunggu dulu, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, saking sedangnya saya lompat-lompat di kasur dan sebagainya di hotel. Saya lari dan teriak, gitu, saking sedangnya.
Terus saya tarik nafas baik-baik dalam tarik nafas dalam-dalam. Saya bicara apa? Saya buka lagi Instagram, saya cek, saya pastikan betul tidak, bagaimana caranya. Dia bilang, coba kembali cek akun yang sudah dibuat di kemarin untuk pendaftaran beasiswa S2 ini. Saya cek, sudah tidak bisa diakses karena sudah tertutup. Jadi akan dia muncul seperti ini. Nanti saya perlihatkan ya apa yang muncul setelah saya cek. Karena cek per cek ternyata itu untuk mengklaim pengumumannya itu di tanggal berapa sih? Di 19 Agustus. Terakhir klaim itu adalah di 19 Agustus, dan saya tahu pengumumannya ini adalah di 14 September. Pengumumannya harusnya 2 Juni, saya tahunya lulus itu di 14 September. Jadi Juli, Agustus, September, 3 bulan cok, baru saya tahu pengumumannya bahwa saya lulus dapat beasiswa S2 di Romania. Dan saya panik lah, gimana nih saya lulus tapi nggak bisa klaimnya. Dan terus dia bilang, gini Akmal, tadi kenapa saya bisa hubungi kamu, karena tadi saya teleponan dengan kedubes Romania. Terus dia minta saya untuk reach out kamu, nama Akmal Riswandi. Dia coba searching di Instagram, dia dapat saya. Nah sekarang coba kamu hubungi kedubes Romania, coba tanyakan gimana solusinya, karena kamu masih bisa klaim. Jadi saya hubungilah bagian panitianya di apa namanya, panitia di sini di saya minta kontaknya untuk kedubesnya Romania, tapi belum sempat dikirimkan. Saya cek kembali email saya karena mungkin ini Resta udah konfirmasi ke pihak kedubes. Tiba-tiba itu di tanggal yang sama, di beberapa menit kemudian ada masuk email dari kedubes. Dia chat di saya bilang, isinya bahasa Inggris ya, isi emailnya seperti ini. Intinya dia tanyakan, bilang ini mau mengkonfirmasi kembali, mau diambil beasiswanya apa enggak. Kalau mau tidak, kemungkinan akan kita berikan ke orang lain, pendaftar lain, kandidat lain mungkin kali ya, gitu kemungkinannya. Jadi saya konfirmasi lah, yes saya akan mengambil beasiswa ini. Saya bilang begitu. Terus saya bilang, tapi saya tidak bisa mengklaim LOE saya. Terus dia kirimkan saya LOE. Jadi saya sudah pegang LOE-nya. Ini dia LOE-nya. Yes, saya diterima di Dunarea de Jos University of Galati di program master di Science Education. Bahagia sebahagia-bahagianya. Tapi bahagianya tidak sampai di situ. Ternyata saya tahu bahagianya tidak sampai di situ, karena kenapa? Saya baru tahu. Ternyata kan di situ di awal saya baca beasiswa ini, itu yang ditanggung adalah akomodasi, biaya kuliah, kemudian uang saku, dan ya itu. Saya pikirannya akomodasi ini itu include semua asrama dan tiket pesawat. Ternyata tiket asrama iya ditanggung, semua tanggung di sana free, tapi yang tidak tanggung tiket pesawat. Saya mulai masih tetap mencoba berpositif thinking, mungkin tiket pesawatnya murah kali ya. Saya cek lah di Traveloka, dan berapa yang muncul? Segini. Iya, mulai start from 11 juta sampai 15 juta, bahkan di waktu-waktu tertentu saya cek itu dia sampai mencapai 20 juta. Saya sandar, pusing mau ngapain. Saya telepon lah orang tua saya. Orang tua saya bilangnya apa? Ih, terlalu jauh nak, nggak usah. Makin down lah saya. Ibu saya bilang terlalu jauh, katanya. Wah, makin down gimana nih? Ini mimpi saya dari kecil, saya mau kuliah ya, di luar negeri. Sudah dana nggak ada, kemudian orang tua bilang terlalu jauh. Oke, saya lupakan semua. Saya kembali mencoba untuk tidur di kamar di hotel, walaupun tidak bisa tidur. Di keesokannya saya telepon kembali orang tua saya, karena memang orang tua saya itu gitu, dia kalau di awal-awal dikaget itu pasti dia selalu kurang mendukung dulu. Tapi setelah dijelaskan dengan sesama, mak kalau saya ke sana saya dapat saya begini ini mimpi saya dari kecil, pasti dia izinkan. Dan biasanya betul dia izinkan. Mulailah kami coba mencari solusi. Saya telepon orang kantor, bisa tidak saya pulang, karena kenapa? Saya dapatnya kalian kabarnya 14 September. Dan mau tahu satu informasi lagi, harusnya perkuliahan dimulai 1 Oktober.
September, saya dapat 15 September, mulai kuliah 1 Oktober. Beberapa hari lagi, belum visa mana, berkas yang lain mana, belum ada, dana belum ada. Dan untuk berangkat, makin pusing dong. Saya telepon orang kantor, bilang bisa tidak saya pulang duluan. Pulang duluan. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Saya terdata kontrak. Kalau saya putuskan kontrak sebelum tanggalnya, saya harus dibayar rendah. Dan kontrak saya berakhir di November. Berakhir kontrak saya di 20 November. Jadi saya pusing, saya takut akan kehilangan dua-dua. Saya takut ambil resiko saya pulang dan saya tidak bisa menggapai ini beasiswa saya karena terkendala dana, dan saya akan kehilangan dua-dua, kehilangan pekerjaan dan kehilangan beasiswa. Jadi saya memilih untuk tetap stay, dibantu sambil mencari solusi apa yang bisa kita lakukan. Jadi saya tetap stay sambil kerja. Mulai dari situ kerjaan saya sudah tidak fokus. Awalnya saya bisa achieve target, susah untuk achieve target lagi. Mungkin karena kurang fokus kali ya. Jadi singkat cerita, saya pulang, sudah selesai di tanggal 28 September saya pulang ke Makassar. Saya mulai urus berkas saya, sampai saya kerja pagi, saya kerja, pulang kerja jam 10, jam 11 saya langsung pergi urus berkas untuk persiapan beasiswa saya, persiapan berkas visa dan sebagainya. Rangkum semua untuk berkas saya, dan betul, yang terjadi adalah saya terkendala dana. Artinya apa? Saya dipaksa untuk tidak mengambil beasiswa saya. Dipaksa oleh apa? Dipaksa oleh keadaan. Keadaan memaksa saya untuk tidak mengambil beasiswa beasiswa saya. Karena kenapa? Satu, saya kembali kan awalnya saya meminta, saya tidak masuk di 1 Oktober, tidak mengikuti perkuliahan di 1 Oktober. Jadi saya dikasih kesempatan untuk sampai di 15 November. Masih ada dong kesempatan. Nah, oke, mulai. Tapi masih ragu, saya minta lagi untuk di akhir November, dikasih lagi. Baik sekali di sana orang. Saya komunikasi, bahkan saya email kampus saya terus dikasih kontaknya, nomor WhatsAppnya salah satu pengajarnya, dosennya. Jadi saya sudah komunikasi di WA salah satu pengajar saya, dosen saya. Kemudian saya minta lambat masuk, bahkan dikasih modul pembelajarannya supaya bisa belajar bahasa Romania mandiri di sini dulu, supaya mengejar ketertinggalan teman-teman yang ada di Romania. Jadi saya baik sekali mereka. Jadi terbebas satu. Yang kedua, dipaksa oleh keadaan karena ekonomi. Orang tua saya sangat mendukung. Iya, bahkan dia keliling mau pinjamkan saya uang untuk berangkat. Bahkan dia dapat pinjaman. Saya punya uang tabungan itu, saya jujur-jujuran ya. Saya punya uang tabungan 8 juta. Orang tua saya punya tabungan 10 juta. Saya cuma punya 18 juta. Di mana kalau saya sudah kalkulasi berapa total minimal dana yang saya pegang itu adalah 25 juta. Tapi saya baru pegang 18, tapi tinggal sedikit kan. Terus orang tua saya dapat pinjaman lagi 10 juta. Jadi totalnya saya pegang 28 juta. Tetapi setelah itu ternyata laptop saya nggak ada dan sebagainya. Makin banyak pertimbangan, saya tidak bisa mengambil. Sekali lagi dipaksa oleh keadaan untuk tidak bisa mengambil beasiswa ini. Ya, pasti sedih, pasti menyesal, pasti ada semua. Tapi kita mau buat apa lagi? Sekali lagi saya dipaksa untuk tidak mengambil beasiswa saya dengan keadaan yang seperti ini. Jadi tahu tidak, sekarang apa yang saya takutkan kemarin di Kendari tidak pulang duluan karena takut kehilangan dua-duanya, sekarang terjadi. Saya kehilangan pekerjaan saya dan saya kehilangan beasiswa saya. Tapi it's okay. Saya punya plan-plan rencana kedepannya lagi. Ya, yang pertama fokus di YouTube ini. Yang kedua, oleh karena itu jangan lupa bantu like, share dan subscribe ya. Karena saya fokus di YouTube sekarang juga. Dan yang kedua adalah saya rencana nanti mau ke Pare untuk improve my English lagi. Saya mau kejar beasiswa lain. Kemudian kalaupun tidak mengejar beasiswa, saya bisa mencari pekerjaan yang lebih luas lagi karena dengan adanya skill bahasa Inggris seperti itu. Dan yang ketiga adalah lanjutkan hidup. Mau di apa? Sampai intinya saya sudah merasa senang. Saya sudah pernah merasakan lolos dapat beasiswa di Eropa, di luar negeri. Oleh karena itu, terima kasih semua yang sudah mendukung saya, yang mensupport saya, dan yang mau coba membantu memberikan solusi. Tapi mungkin ini jalan yang terbaik untuk saya. Mungkin saya belum diberikan kesempatan ke sana. Mungkin ini rencana terbaiknya Tuhan. Karena saya sudah sholat istihara dan sebagainya. Mungkin ini ya petunjuk yang diberikan supaya saya tidak berangkat karena mungkin belum yang maksimal untuk saya. Oleh karena itu,
toh kalau saya juga pergi, saya akan kerja keras. Kenapa saya bilang kerja keras? Karena saya harus belajar dua bahasa. Yang pertama, saya harus belajar bahasa Inggris karena Inggris saya masih low sekali. Yang kedua adalah saya harus belajar bahasa Romania, dan di mana bahasa Romania saya lihat rumit sekali. Saya tanya orang-orang juga yang di teman saya, anak PPI, saya sudah komunikasi dengan teman-teman PPI, bahkan ada satu teman saya namanya Adinda. Kalau Adinda nonton ini mungkin dia agak ketawa, lucu, karena kenapa? Kami sudah atur plan, saya nanti akan, kan dia kebetulan orang Sulawesi, orang Palopo, saya akan bawa sagu, saya bawakan dia abon dan sebagainya, nanti kita akan bikin kapurung bersama, jalan-jalan ke kota saya dan sebagainya. Kita sudah buat planning seperti itu, sejauh itu planningnya, tapi ternyata saya tidak ditakdirkan untuk berangkat ke Romania. Tapi mungkin kita akan ketemu di lain waktu. Jadi kapurungnya kita tunda dulu ya, Dinda. Oke. Mungkin sekian dulu kali ya yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan. Intinya saya percaya Tuhan, rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Kita cuma bisa berencana, tapi Tuhan yang tahu yang mana yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu saya masih tetap akan melanjutkan mengejar beasiswa saya yang lain. Saya yakin dan percaya masih ada di luar sana yang bisa menerima saya. Saya mohon doanya juga teman-teman, semoga saya bisa mendapatkan yang terbaik untuk saya. Terima kasih. Dan terakhir, saya mohon jangan lupa like, share, dan silakan komen dah untuk menyemangati saya, dan yang terpenting subscribe channel saya. Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang insya Allah semoga bermanfaat untuk teman-teman dan setidaknya bisa menghibur teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.